Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini membacakan dan mengomentari berita terkait pernyataan Pak Purbaya. Kali ini beritanya ditayangkan oleh Detik Finance ya. Judulnya, Purbaya mau keliling cek anggaran KL. Nah, yang belanjanya pelan saya sikut. Nah, itu kan khas beliau ini ya. KL itu Kementerian Lembaga. Nah, ditayangkan pada hari Rabu jam 2 sore ya, jam 2 siang. Nah, ini ada gambar Pak Purbaya entah dalam kesempatan apa. Nah, beritanya begini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mendekati angka 6% pada kuartal 1 2026 ya, yang sedang berjalan ini. Optimisme ini datang berkat semakin sinkronnya Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Ya, ini bagus ya pernyataan ini dari Pak Purbaya, dan mestinya juga dari Bank Indonesia mulai menyuarakan hal-hal yang serupa ya. Tentu kanal ini perhatiannya adalah pada teknis-teknisnya, benar nggak itu? Nah, ya 2026 saya percaya dengan lebih sinkronnya kebijakan kita, ini kata Pak Purbaya langsung ya. 6% tidak akan sulit tercapai. Saya harapkan triwulan pertama udah mendekati ke sana, ujar Purbaya dalam acara Semangat Awal Tahun di Jakarta Selatan hari Rabu. Untuk mengejar target itu, Purbaya akan kembali mengecek serapan anggaran di sejumlah kementerian lembaga. Ia mengaku akan mulai berkeliling ke sejumlah KL pada pekan depan. Nah, saya lanjut ya. Tapi akibatnya yaitu saya mesti kerja keliling-keliling nanti. Yang tadi kementerian lembaga yang belanjanya pelan akan saya sikut-sikut sedikit biar kerja, tambah Purbaya. Saya kira gaya bahasa seperti ini menurut saya bagus saja ya, biar kita juga melihat dinamisnya birokrasi ya. Nah, Purbaya bercerita bahwa dirinya sempat diprotes oleh anggota DPR karena dianggap mencampuri urusan kementerian lain. Padahal itu dilakukan atas izin yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dulu kan waktu saya ke sana, saya keliling ke kementerian, di kementerian-kementerian itu saya dapat izin dari Presiden waktu itu. Cuman anggota DPR ribut, katanya kenapa Purbaya ngapain ikut campur urusan kementerian lain. Ya udah saya berhenti, orang mau kerja disuruh nggak kerja enak juga, ya udah diem, santai gua, ujarnya ya. Kita bisa membayangkan ya posturnya Pak Purbaya kita mengatakan ini. Meskipun pada akhirnya Purbaya diberi kewenangan oleh DPR untuk mengecek serapan anggaran di kementerian lembaga, Purbaya lalu mengancam akan memotong atau bahkan menyetop pengiriman dana ke KL yang dianggap tak optimal dalam merealisasikan anggaran. Nah, jadi begitu ya. Terus mereka memberi kewenangan kekuasaan untuk masuk ke KL itu dalam rangka memastikan belanja APBN tepat sasaran, tepat waktu. Mulai minggu depan kita akan muter-muter lagi, akan monitor lagi. Kalau nggak lancar membelanjakannya, kita diskusi, kita percepat. Kalau nggak mau dengerin kita, dipotong anggarannya, tutupnya. Ini pernyataan-pernyataan yang afirmatif, yang ya wajar ya. Dan itu sebetulnya terlepas keributan di DPR, ya wewenangnya Kementerian Keuangan ya. Dalam hal ini dia Kementerian Keuangan sekaligus juga Bendaharaan Umum Negara, itu wajar. Tetapi yang buat saya perlu saya komentari, ya apakah mendorong kementerian lembaga agar lancar membelanjakan itu dengan cara mendatangi, itu dulu ya. Ya bisa saja sih. Dan itu dikatakan Pak Purbaya bekerja. Boleh dong saya sebagai pengamat fiskal menanyakan, lah sistemnya di pemerintahan selama ini bagaimana? Kan ada data real time, ada bawahannya Pak Purbaya yang mengalokasikan, ada yang ketika dia dibelanjakan ada perbendaharaan. Ingat, ini juga sudah pernah diulas kanal ini, itu butuh DIPA. Ya, daftar isian pelaksanaan anggaran. Karena si KL tidak bisa belanja kalau dia tidak menerima DIPA-nya. Bahkan per item dari DIPA itulah yang menjadi dasar hukum dia membelanjakan. Nggak bisa undang-undang langsung. Ya undang-undang sudah ada nih, tapi kita belum lihat nota keuangannya, belum lihat perpres perinciannya, belum lihat nih, maksudnya ini hak publik ya, karena ini selama ini juga dipublikasi. DIPA yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Karena tidak mungkin Kementerian Belanja tanpa itu ya, kecuali yang memang sudah reguler, yang punya gaji pegawai, segala macam itu. Nah, itu satu hal. Lalu ketika dia dibelanjakan itu, sebetulnya sederhananya nih, kalau kita pakai bahasa sederhana itu ada
dashboard lah ya. Kalau Menteri Keuangan itu bisa lihat dashboard dari perbendaharaan negara maupun dari proses. Jadi perbendaharaan negara baik itu dia mencairkan maupun perbendaharaan negara sudah memberi informasi kepada KL yang bersangkutan, ini dana sudah tersedia untuk anggaran ini DIPA tadi ya. Dan tidak bisa dong, misalnya KL itu jangan kita bayangkan KL misalnya dapat belanja 75 triliun terus di awal tahun dikasihkan, enggak. Semua ada prosesnya dan sesuai dengan arus kas. Ada yang termin dan termin itu kayak DIPA tadi. DIPA kalau transfer ke daerah ada lagi sendiri. Nah ini anggap aja KL dulu nih. Nah, jadi saya boleh dong bertanya-tanya, loh prosedur seperti itu selama ini bagaimana? Dan setahu saya memang juga ada beberapa kendala teknis yang mestinya alurnya itu untuk sampai bisa dibelanjakan oleh Satker ya, kalau di dalam kementerian lembaga yang belanja langsung itu namanya belanja yang langsung belanja itu Satker, Satuan Kerja. Itu pos alokasinya bagaimana prosesnya itu bisa diperpendek enggak dan bisa dimonitor secara terus-menerus oleh Menteri Keuangan. Secara teoritis bisa ya, karena ya buktinya ketika mereka rilis APBN kita atau bahkan sewaktu-waktu pejabat Kementerian Keuangan termasuk Menteri Keuangan bilang realisasi sudah sekian, itu kan ada data. Ya mohon maaf ini ya, kok seperti perusahaan bagaimana gitu tanpa IT didatangi, kamu dapur masaknya udah bagus belum, ini di depan udah rapi belum, kan tidak seperti itu. Kalau seperti itu justru menunjukkan kelemahan sistem keuangan di negara kita. Dan setahu saya enggak, sudah bisa. Jadi kebutuhan datang ke kementerian itu ya mohon maaf, ya sejauh mana. Jadi bahkan saya teringat itu pada bulan November tahun lalu kan sempat begitu tuh. Ya mungkin Pak Purbaya menganggap si BGN itu tidak lancar, didatangi. Ternyata dilaporin lancar, lalu rilis bersama lancar. Ternyata setelah laporan nggak lancar juga. Waktu itu sebetulnya BGN dapat 71 triliun menurut APBN. Di pertengahan tahun ditambahi menjadi 111. Alokasi ya, bukan duit yang dikasih. Ya DIPA-nya lah gampangannya begitu. DIPA-nya dikasih 111. Nah, ketika didatangi itu udah diberitahu lagi, silahkan dilihat di Google ya, nanti hampir 100 triliun terrealisasi. Ternyata kemarin realisasinya hanya di kisaran 63 sampai 65 triliun ya, nggak sampai 71. Ini contoh saja. Datang ke kementerian, nanti menterinya juga panggil bagian yang terkait dengan realisasi, kan nggak mungkin menteri ngelotot ini duit hari ini keluar berapa. Jadi saya setuju saja bahwa Pak Menteri ini berusaha agar semua kementerian lembaga itu lancar, ada yang sudah dialokasikan, programnya itu dibelanjakan, lalu mendorong ekonomi, it's okay. Tapi berita tentang keliling-keliling ini tidak justru membuka bahwa loh selama ini nggak rapi, atau sebaliknya sudah rapi tapi Pak Menteri mohon maaf ini dapat sorotan. Itu satu hal. Hal lain yang mau saya komentari, berdasarkan realisasi APBN 2025 itu pendapatan drop ya, jauh dari target. Nah dengan demikian target di 2026 yang disusun atas perakiraan pertengahan tahun menjadi tinggi sekali kan kebutuhan naiknya itu. Jadi sekitar 23%. Belum pernah pendapatan negara tuh setahun naik 23% ya. Kecuali 2020 ke 2021 kalau nggak salah tuh agak tinggi karena dari drop sedikit kemudian ada lompatan pasca COVID itu ada, tapi juga nggak sampai segitu. Nah itu kan tugas Menteri Keuangan juga, jadi bahwa memang urusan pertama Menteri Keuangan ini ya bagaimana pendapatan, bagaimana belanja. Nah kalau pendapatan ini masih belum cukup jelas skenarionya, lalu mendorong-dorong belanja, itu kan berarti ya mohon maaf, ya cari masalah kan. Nah, satu, yang kedua, ketika belanja ini kan rencananya kemarin itu juga nggak full, tapi sudah lumayan itu 95%, apalagi pusat itu 96% lebih. Jadi belanja pemerintah pusat di tahun 2025 itu ya relatif hanya sedikit di bawah persentasi biasanya dari target. Nah kalau beneran ini dicapai target di tahun 2026, kalau dengan dari awal tahun sudah dioprak-oprak ya istilahnya dikejar-kejar, maka nanti akan terjadi kenaikan yang 39% ya dari realisasi 2025, sementara pendapatan hanya naik 23%. Kalau skenario ini jalan, ya umpama pendapatan pun tercapai, belanja tercapai, itu tetap akan
akan defisit seperti rencana dan butuh utang 832 triliun. Utangnya itu neto ya, membayar yang lama dengan menarik baru selisihnya. Nah, kalau misalnya pendapatannya belum bisa optimal karena situasi ekonomi dan sebagainya, kita tidak bisa menyalahkan Pak Purbaya juga. Nah, sementara belanjanya dipaksa dipolkan, maka defisitnya nanti akan lebih dari yang direncanakan, bisa tembus 3% atau mendekati 3% lagi seperti tahun ini, dan berutangnya juga lebih banyak. Jadi menurut saya berita ini ya tanda petik ya dia positif bahwa Pak Purbaya punya gairah, punya semangat, tapi di sisi lain ya tadi beberapa catatan saya tadi, sehingga para pemirsa rakyat Indonesia itu ya sebaiknya mencermati berita-berita begini dan sebagainya dengan cara lebih cermat, teliti. Tidak juga nyinyir, tetapi bolehlah memilah-milah mana berita substantif, mana yang mohon maaf ya untuk membuat berita heboh. Kemudian juga yang penting lagi masalah sebenarnya sedang diatasi apa tidak. Mudah-mudahan pengelolaan APBN 2026 lebih baik dari 2025.